Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rizky Elvira. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai haji. Nah, pada pembahasan kali ini yang pertama yaitu hakikat haji, dan yang kedua itu sejarah haji, dan yang ketiga mencapai haji mabrur. Nah, simak videonya. Hakikat haji. Haji berarti menyengaja, bermaksud atau mengunjungi. Sedangkan menurut syarak, haji adalah mengunjungi atau menziarahi Baitullah atau Ka'bah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang telah ditentukan dan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Pada dasarnya, hakikat haji adalah suatu tindakan mujahadah atau upaya jiwa yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kesadaran musyahadah atau penyaksian, yakni proses kegigihan seorang hamba untuk mengunjungi Baitullah atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang dikerjakan saat haji di Mekah. Yang pertama, berpakaian ihram. Ihram yaitu pakaian yang terdiri dari selembar kain putih tanpa berjahit, adalah simbol agar manusia menjauhi sifat sombong. Karena di hadapan Allah semua manusia sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Pakaian seperti itulah yang akan dikenakan setiap muslim dalam menghadap Allah ketika kematiannya. Nah, itu pula sebabnya mengapa ibadah haji disebut juga dengan latihan untuk mati atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah makna harfiahnya yaitu berhenti, berdiam diri sejenak di area tanah yang maha luas dan kering. Di Arafah yang konon di situ tempat bertemunya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa. Dalam ibadah haji, wukuf berarti berada di Arafah untuk bertobat, berzikir, dan berdoa. Ini adalah kegiatan yang paling utama. Al-Hajjah Arafah. Kata Nabi, begitu utamanya sehingga para jemaah yang tidak sempat berada di tempat ini belum dianggap telah melaksanakan haji. Dia harus mengulangi hajinya pada kesempatan yang lain. Dengan demikian, wukuf mengajarkan kesadaran akan status kemanusiaan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang ketiga, tawaf. Tawaf secara harfiah mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tawaf adalah simbol perjuangan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatukan langkah, pikiran, dan hati manusia dalam kepasrahan kepada Allah, dan menuju ke satu titik dari mana mereka berasal dan kemana pula mereka akan kembali. Titik itu tidak lain adalah Allah. Manusia harus mengabdi dan menghambakan dirinya, karena dialah penciptanya. Tawaf juga mengandung isyarat agar kita keluar dari lingkungan manusia yang buas, kemudian masuk ke dalam lingkungan ilahiyah yang penuh kasih sayang, saling menghargai dan saling menghormati. Ka'bah merupakan simbol pemersatu umat Islam. Kesanalah seluruh umat Islam menghadap dalam sholat. Itulah potensi dasar yang sangat kuat bagi adanya persatuan umat Islam dan mengabaikan fanatisme hizbiyah, yaitu fanatik golongan. Yang keempat, sa'i. Sa'i atau lari-lari kecil antar bukit Safa dan Marwah. Safa artinya kesucian dan ketegaran, dan Marwah artinya ideal. Jadi sa'i mengandung isyarat kepada kita agar kita di dalam menjalankan tugasnya selalu ke arah hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Sa'i juga merupakan isyarat keharusan berjuang keras, penuh pengorbanan dan keikhlasan jika ingin mendapatkan sesuatu. Sa'i juga mengisyaratkan agar manusia dalam menjalankan kehidupannya dengan jiwanya yang tegar dan menjaga kesucian jiwanya sehingga tidak menghalalkan segala cara, bagaimana Siti Hajar yang berlari-lari dari Safa ke Marwah untuk berusaha mendapatkan air. Yang kelima, Musdalifah. Bermalam di Musdalifah adalah berniat dalam semua pekerjaan haji dengan mementingkan yang menjadi kesukaan Allah, serta mengengkang semua hawa nafsu keduniawi yang dibisukan setan dalam hati. Yang keenam, berhimpun di Mina. Setelah melepas sifat-sifat kita yang tercela, janganlah merasa diri kita paling mulia. Di Mina, tidak ada istilah pejabat, pemerintah, penguasa,
hakim, jaksa ataupun konglomerat, si kaya atau si miskin, semua adalah hamba Allah yang sedang dinilai amal perbuatannya, ketakwaannya, siapa yang paling baik hatinya dan amal perbuatannya, dialah yang paling mulia di sisi Allah. Yang ketujuh, melontar jumroh. Melontar jumroh adalah melempar batu di 3 tempat di Mina, masing-masing 7 kali, pada tanggal 10 Zulhijjah. Para haji hanya diperbolehkan melempar 7 batu di satu tempat saja, yang disebut jumroh akabah atau kubrah. Tanggal 11 dan tanggal 12 Zulhijjah, mereka wajib melakukan di 3 tempat, Ula, Usta, dan Aqabah. Yang ke-8, Tahallul. Tahallul artinya halal. Bagi jamaah haji, setelah tahallul dengan mengguntingkan atau mencukur rambut, berarti apa-apa yang semula tidak diperbolehkan selama ibadah haji menjadi boleh. Ini berarti seorang haji dididik untuk mematuhi perintah dan larangan Allah. Tahallul atau al-khulqul, memotong rambut, menggadukan isyarat pembersihan, penghapusan sisa-sisa cara berpikir kotor. Jemaah haji yang telah menjalankan tahallul mesti harus memiliki cara pikir dan konsep kehidupan yang bersih, islami, tidak menyimpang dari etika dan norma Islam. Yang ke-9, mencium hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Mencium hajar aswad adalah simbol agar manusia selalu menjaga kesucian hati dari penyakit rohaninya, yaitu hawa nafsu dunia, setan tamak, rakus, iri hati, dengki, ujub, sombong, takabur, sum'ah, ria, munafik, ingkar janji, berkhianat, dusta, hasad, hasud, penghayal, berpikir berlebihan, lengah, lalai, dan lain-lain. Sejarah haji. Sejarah haji bermula dari masa Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membuat Ka'bah sebagai tempat ibadah yang dikunjungi oleh umat manusia. Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk menyembelih putranya, Ismail, sebagai tanda ketaatan dan pengorbanannya. Namun, Tuhan menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai korban. Karena itu, haji juga diartikan sebagai pengorbanan. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, yang merupakan bulan ke-12 dalam kalender Islam. Pelaksanaan ibadah haji dimulai dengan tahun baru Hijriah, yaitu 1 Zulhijjah, mencapai haji mabrur. Adapun hakikat haji mabrur, secara bahasa, haji mabrur merupakan haji yang baik atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam istilah syar'i, haji mabrur dapat terwujud bila seorang muslim melaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dengan memperhatikan berbagai syarat, rukun, dan hal-hal yang wajib dipenuhi selama ibadah haji. Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa haji mabrur juga diartikan sebagai haji yang tidak dikotori oleh dosa, atau haji yang diterima Allah dan tidak ada kesombongan di dalamnya. Selain itu, haji mabrur dapat merujuk kepada kondisi tanpa dosa yang diambil dari akar kata albir, yang berarti kebaikan atau ketaatan. Adapun syarat-syarat untuk meraih haji mabrur. Setelah mengetahui secara sekilas mengenai pengertian haji mabrur dari sejumlah alim ulama, sahabat juga perlu mengetahui syarat-syarat untuk meraih haji mabrur. Adapun beberapa syaratnya, diantaranya berikhrar, berniat dari mikah yang telah ditentukan. Mabit, bermalam di Musdalifah, suatu daerah yang berada antara Arafah dan Mina. Melontar jumroh, Aqabah pada hari raya haji. Mabit, bermalam di Mina. Melempar 3 jumroh, yaitu jumrah ula, wusta, dan Aqabah. Meninggalkan larangan-larangan haji. Hal penting untuk mencapai haji mabrur. Berikut ini beberapa cara yang harus diketahui jamaah untuk mencapai haji mabrur. Yang pertama, meluruskan niat beribadah. Untuk meraih haji mabrur, seorang muslim wajib meluruskan niatnya saat beribadah haji.
Wajib hukumnya untuk menunaikan ibadah ini sebagai bentuk ketaatannya terhadap perintah agama, serta memenuhi rukun Islam yang kelima. Niat yang lurus akan menjaga kemurnian tujuan ibadah haji. Setiap umat muslim yang sudah mampu berhaji wajib menjauhi pikiran dan hasrat untuk menaikkan status sosial atau pamer kesalahan setelah berhaji. Yang kedua, gunakan harta yang halal untuk pergi haji. Kehalalan rezeki sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup Anda. Begitu juga rezeki yang Anda gunakan untuk menjalankan ibadah haji. Pastikan menggunakan harta yang halal untuk biaya pergi haji. Hindari penggunaan uang yang berkaitan dengan riwah ataupun gahar. Yang ketiga, lakukan setiap ibadah dengan sikap ihsan. Sikap ihsan yang dimaksud adalah beribadahlah seolah-olah Anda sedang berhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan memunculkan rasa khusyuk dalam setiap ibadah yang Anda jalani, termasuk saat melakukan haji. Sikap ihsan ini juga akan menjauhkan manusia dari perbuatan rafath, fusuk, dan jidal. Yang keempat, perbanyak berbuat baik selama perjalanan haji. Cara untuk menggapai haji yang mabrur lainnya yaitu dengan memperbanyak perbuatan baik selama jamaah dan momentum ibadah haji. Maksimalkan sedekah dengan cara membagi perbekalan dengan sesama jamaah haji, dan tolonglah mereka yang membutuhkan selama perjalanan ibadah haji. Yang kelima, jalankan rangkaian ibadah haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Cara mencapai haji mabrur lainnya yaitu dengan menjalankan semua rangkaian ibadah haji sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Ikuti semua bimbingan dan juga arahan yang diberikan oleh pemandu haji agar Anda tidak melakukan kesalahan selama beribadah.